Semakin banyak daerah yang mulai dicairkan untuk bantuan cadangan beras pemerintah sebesar 10 kg yang surat undangannya 6 barcode sekaligus. Dan banyak yang mengatakan bahwa dari KPM yang belum menerima tentunya, ini langsung dicairkan 60 kilo. Betulkah? Dan berikut adalah jadwal untuk penyaluran bantuan CBP sebesar 10 kg tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar dengan bantuan cadangan beras pemerintah sebesar 10 kg beras yang penyalurannya disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Yang tentunya ini semakin banyak ya daerah yang mulai mencairkan. Dan tentu ramai masih diperbincangkan di tengah keluarga penerima manfaat bahwa untuk surat undangan yang beredar di grup penerima bantuan sosial terutama yang sudah diunggah oleh KPM yang sudah mendapat undangannya, bahwa di dalam undangan tergambar jelas bahwa di situ ada 6 barcode sekaligus, yaitu masing-masing untuk bulan Januari, Februari, Maret, hingga nanti berakhir di bulan Juni. Dan masih banyak yang mengatakan bahwa bantuan beras tersebut sekaligus ya cair 60 kg alias tiap bulannya dikalikan ya 10 kg tiap bulan. Dan ini masih terus menjadi perbincangan hangat. Oke, bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya sudah menjelaskan di video sebelumnya bahwa untuk surat undangan bagi penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah atau CBP di awal tahun 2024 ini sama skemanya dengan penyaluran RST atau bantuan untuk rumah tangga yang beresiko stunting ya, keluarga resiko stunting KRS. Nah, bantuan tersebut untuk KRS ini di dalam undangannya tergambar barcode 3 ya, jadi 3 barcode. Dan ketika penyaluran tetap yang menjadi penyalurannya adalah 1 bulan. Jadi ketika KPM membawa undangan yang ada 3 barcode-nya untuk undangan KRS ya, keluarga risiko stunting yang ayam dan telur yang di akhir tahun 2023 kemarin. Jadi ketika pencairan bulan pertama ya langsung distempel, ada yang distempel barcode di bulan yang berjalan, misalkan pencairannya di bulan Oktober, maka ya Oktober yang distempel, atau ada yang sistemnya barcode yang sudah berjalan ini langsung dihapus atau dicoret. Jadi seperti itu. Termasuk juga bantuan untuk CBP di tahun 2024 ini memang ada perbedaan dengan munculnya 6 barcode sekaligus. Itu artinya tidak langsung ya seketika KPM langsung mendapatkan 60 kg beras. Mengapa? Karena misalkan jadi ketika langsung dicairkan di bulan Januari misalkan langsung dicairkan sebanyak 60 kg beras, maka secara otomatis ini dirasa kurang efektif karena memang ketika KPM ini langsung mendapatkan beras yang sangat banyak, dikhawatirkan ya ada KPM yang menjual beras tersebut ya. Memang rata-rata jika misalkan kita lihat beras yang diterima banyak ya, yang beberapa waktu yang lalu diterima 3 sampai 4 sak, ini biasanya tidak dikonsumsi semuanya, dijual oleh KPM lalu ditukarkan dengan beras yang kualitas bagus. Itu pun kalau ditukarkan beras, yang dikhawatirkan adalah ketika nantinya dicairkan sekaligus 60 kg, khawatirnya dijual ditukar dalam bentuk uang tunai dan uang tunainya digunakan dengan hal yang lain. Padahal pemerintah meluncurkan CBP ini memang untuk menanggulangi, mengantisipasi ya, karena harga beras ini semakin melonjak tinggi. Bahkan ada KPM yang mengatakan bahwa harga beras per kilo ini sudah menyentuh angka Rp17.000 atau bahkan ada yang lebih. Sehingga dengan CBP ini bisa menekan tingkat konsumsi di tengah masyarakat keluarga prasejahtera. Nah, memang untuk kondisi saat ini kendala kita adalah masih banyak KPM ini yang dinyatakan sejahtera ternyata masih menerima bantuan CBP tersebut. Harapannya memang untuk data penerima cadangan beras pemerintah ini dikaji ulang, diverifikasi ulang, karena jujur saja untuk CBP ini tidak ada validasi ulang yang dilakukan oleh para pendamping sosial. Ini semuanya ketika ada data turun ya, di pengalaman kami data turun dari pusat lalu oleh kabupaten diserahkan kepada desa untuk memverifikasi layak atau tidaknya para penerima manfaat yang ada di nama BNPA-nya. Tapi karena terkendala waktu yang sangat mepet, biasanya pihak desa atau kelurahan ini juga belum sempat untuk memverifikasi dan bantuannya segera cair. Itu yang terjadi saat ini. Oke, fokus. Jadi untuk bantuan cadangan beras pemerintah ini tetap dicairkan 1 bulan sekali. Jadi 10 kg saja yang diterima oleh KPM. Dan saya juga mengingatkan
bahwa undangan yang berbarcode 6 jumlahnya tersebut tetap harus disimpan ya surat undangannya ketika sudah pencairan. Ketika misalkan dicoret Januari atau sudah distempel di Januari, maka untuk bulan selanjutnya, bulan Februari, undangan tersebut harus diamankan. Betul-betul dijaga jangan sampai hilang. Karena biasanya ada pos yang mudah, hanya cukup membawa KTP, ada bahkan pos yang mempersulit harus ada undangan yang yang sudah pernah ditandatangani atau pernah distempel. Jadi undangan harus terus dibawa. Jadi seperti itu. Oke, buktinya bahwa sudah ada yang pencairan misalkan di Kalimantan Selatan, Banjarmasin ya. Jadi yang diterima adalah 10 kilogram. Jadi satu sak saja. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk besok yang cair ini insya Allah ada hari ini ya. Oke. Hari ini daerah Purwakarta insya Allah. Oke. Oke, daerah Purwakarta ini sudah ada undangan yang masuk 6 sekaligus barcode-nya. Jadi daerah Purwakarta. Lalu juga ada daerah Lok Sumawe ini juga sudah masuk undangannya dan 6 barcode sekaligus ya daerah Lok Sumawe. Anda bisa lihat juga di layar. Lalu selanjutnya yang insya Allah cair di hari ini penyalurannya yaitu dari daerah Jogja Kota. Oke, Yogyakarta Kota. Ya, di sini captionnya 10 kg kali 6, 60 kg. Betul 60 kg tapi akan disalurkan bertahap 1 bulan, 1 bulan. Jadi hari ini yang akan cair seperti misalkan Jogja Kota, tetap akan cair bantuannya yaitu 1 kota saja. Jadi beras 10 kg. Nah, tanggalnya 28 Januari. Oke, seperti itu. Dan di grup penerima bantuan sosial, saya juga perlu membacakan kepada Anda berikut jadwal untuk penyalurannya. Oke, hari Senin ini untuk wilayah Cilacap. Jadi hari Senin untuk wilayah Cilacap, lalu juga ada lagi ya daerah. Oke, masih banyak sekali yang belum ternyata. Oke, Binjai Sumatera Utara hari Selasa. Oke, Binjai hari Selasa. Jadi besok adalah Cilacap. Oke. Ada juga yang hari Selasa, lalu PWT Barat. Oke, 29 Januari. Jadi seperti itu. Oke, ternyata hingga akhir bulan Januari pun masih banyak daerah yang belum ada kabar, termasuk juga wilayah tempat saya bertugas yaitu wilayah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur memang masih belum ada kabarnya. Yang jelas ketika nantinya sampai Januari selesai belum ada penyaluran JBP, berarti otomatis di bulan Februari insya Allah akan ada 2 penyaluran. Jadi kemungkinan yang tidak salur di bulan Januari akan cair di awal Februari dan mungkin juga di pertengahan Februari akan cair kembali. Ya, semoga saja bisa terrealisasi seperti itu atau bahkan langsung sekaligus di Februari ini langsung 10 kg untuk menutup kuota Januari dan juga kuota Februari yang diberikan. Jadi seperti itu. Nah, terus pantau untuk perkembangan penyaluran cadangan beras pemerintah yang alhamdulillah diperpanjang hingga 6 bulan ke depan melalui channel Inspirasi Oktara. Mungkin itu saja ya di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang selalu support perkembangan channel ini dan juga bagi Anda yang telah subscribe tentunya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.